Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perkuliahan kita mengenai elektromagnetika teknologi. Judul aslinya adalah Engineering Electromagnetic yang ditulis oleh William Hyatt Junior dan John E. Buck ya. Sebagaimana sudah kita jelaskan, penting sekali membaca detail buku ya. Jadi kita tidak mau waktu kita sia-sia setiap minggu selama satu semester ya. Mending ayo kita terjun, kita baca buku medan elektromagnetik ini. Kemudian kita sarankan untuk membaca mulai dari kata pengantar juga termasuk. Oke, jadi kata pengantarnya ini ditulis oleh co-author ya, penulis kedua. Kalau di buku saya yang ini masih untuk ini dua-duanya masih di kata pengantarnya dari penulis William Hyatt, penulis pertama. Jadi tentu menarik juga apa yang dituliskan oleh co-authornya terhadap buku ini. Kita lihat beberapa saja. Jadi selama bertahun-tahun saya sudah berkembang ya. Jadi berkembang semakin familiar dengan buku ini. Bayangkan semangatnya ya. Jadi selama bertahun-tahun ya berkembang terus pemahamannya dengan buku ini melalui beberapa edisi. Sama ya, kita punya beberapa edisi dan semuanya kita coba banding-bandingkan, kita baca. Kemudian telah belajar dari buku ini, merujuknya, kemudian dan mengajar ya, mengajar dari buku ini. Edisi kedua buku ini telah digunakan pada perkuliahan elektromagnetik pertama. Perkuliahan pertama saya sebagai junior ya, sebagai mungkin kayak mesin baru ya selama awal-awal 70-an. Jadi bukunya simple, mudah untuk dibaca, ya, jadi stylenya mudah untuk dibaca. Kemudian meyakinkan saya bahwa material ini dapat dipelajari. Dan ini membantu untuk meyakinkan saya bahwa keyakinan tersembunyi saya pada waktu itu bahwa ini adalah akan menjadi spesialisasi saya. Jadi medan ini menjadi spesialisasinya pada bagian bidang ini, arah ini ya. Berikutnya tidak mengagetkan juga untuk melihat bahwa mahasiswa-mahasiswa saya datang kepada saya dengan ini apa ya, maksudnya itu buku yang sudah ditandai ya, sudah di stabilo mungkin atau dikasih tempelan-tempelan untuk ditanyakan ya mengenai latihan-latihan. Jadi drill problem ini yang ditulis D1, D11, D12 itu adalah latihan di setiap bab. Kemudian semakin tertarik ya pada topik ini dari yang biasanya saya amati. Kemudian ketika menjadi co-author dari buku ini, dan ketika ditanya apa yang akan saya rubah dari buku ini, jadi ternyata tidak ada lagi yang harus dirubah. Jadi begitu John E. Buck ya mungkin bacanya, begitu surprise dengan buku ini. Sehingga ya ini juga yang mau kita ajak ke teman-teman semua. Ya nggak tahu lah, ini entah ketemu di pekerjaan kita nanti atau enggak, minimal kita ikut merasakan juga apa namanya, menikmati juga lah ya buku ini, bukan lagi menjadi beban ya, momok aduh medan lagi ini. Jadi saya harap semua bisa ya enjoy ya menikmati atau mengikuti perkuliahan ini. Nah, selanjutnya silakan dibaca. Ya, banyak lagi hal menarik di sini. Kita langsung ke ya ini semua juga dibaca dari mulai dari ini. Tetapi saya pun juga membaca lagi. Setiap saya mengajar saya baca lagi setiap baris ini untuk yang apa namanya, takut ada hal-hal yang terlewatkan ya. Nah, bab satu-satu itu adalah skalar dan vektor. Istilah skalar adalah sebuah kuantitas yang mempunyai nilai ya, ditunjukkan oleh bilangan tunggal. Jadi mudahnya adalah skalar itu adalah sesuatu yang bernilai. Ya, uang, meteran listrik ya, pulsa yang tertera itu adalah semua skalar. Jadi di buku ini dibilang ya X, Y, dan Z yang biasa kita gunakan di matematik itu adalah di ini ya, kuliah aljabar linear mungkin, itu adalah nilai skalar. Ya, kemudian ini menarik sekali bahwa benda yang jatuh pada jarak L pada waktu T
atau temperatur T pada sembarang titik dalam mangkok sup. Ya, jadi itu adalah skalar. Jadi ya karena semangat dari John A. Buck tadi, sayang enggak kita nikmati juga bagian yang tertulis ini. Jadi intinya ya kalau ada benda jatuh sejarak L, ya ini adalah tentu tingginya adalah skalar. Kemudian juga kalau ada mangkok sup, panaskan mungkin ya bisa jadi ya panasnya nih di masing-masing titik ini akan nilai tertentu yang nilainya adalah skalar. Kemudian kuantitas lainnya seperti berat ya, kerapatan, tekanan, volume, ya, dan lain-lain itu adalah termasuk skalar. Kemudian tegangan juga adalah skalar, kecuali nanti dalam bentuk kompleks sinus ya. Oke, jadi seperti itu. Ya, gampangnya skalar itu adalah sebuah nilai saja. Kemudian vektor adalah yaitu mempunyai nilai besaran ya, magnitudo dan arah di dalam ruang. Jadi contohnya di ini adalah jadi katanya di sini kita hanya concern pada ruang 2 atau 3 dimensi, tetapi vektor juga bisa didefinisikan di dimensi n. Saya belum browsing juga yang dimensi n yang dimaksud yang seperti apa. Jadi gaya, percepatan atau garis lurus yang menghubungkan kutub positif dan negatif pada penyimpan atau baterai adalah contoh vektor. Jadi kecepatan, jadi kalau ada sebuah mobil, kecepatan itu kan bisa kita baca di speedometer, kemudian ada arahnya. Jadi kecepatan sekian pada arah. Kecepatan. Kalau di dalam kuliah ini tentu dia adalah pergerakan elektron ya. Gaya juga tadi disebutkan. Gaya, kecepatan ya. Percepatan adalah termasuk vektor. Jadi harus bisa kita simpulkan ya. Jadi ada besaran vektor, ada besaran skalar. Kemudian ada lagi medan vektor. Hati-hati, jadi tadi kita sudah pastikan kita sudah paham apa itu skalar, apa itu vektor. Sekarang ada lagi medan vektor. Oke. Jadi medan skalar atau vektor dapat didefinisikan secara matematis sebagai fungsi dari vektor. Oke ya, jadi fungsi dari vektor. Contohnya adalah fungsi dulu ya. Saya sering tanyakan ke mahasiswa, apa itu fungsi? Banyak masih sering juga fungsi itu guna katanya. Jadi bukan fungsi itu yang kita maksud. Kita mengenal selama ini adalah fungsi xt. Jadi adalah perubahan nilai terhadap sebuah satu atau lebih variabel. Ini adalah fungsi sin 2v f t. Ini adalah fungsi, artinya ada perubahan nilai. Jadi sebuah sinyal sinus ini adalah fungsi sinus. Oke, jadi kalau nilai skalar tadi adalah sebuah nilai, hanya nilai. Misalkan pendapatan seorang pedagang ya, itu mungkin tidak sama dari hari ke hari. Jadi kita sebut fungsi. Fungsi untuk nilai skalar. Jadi fungsi skalar. Jadi kita sebut ya medan skalar. Seperti itu. Nah, kemudian begitu juga dengan vektor. Contohnya adalah misalkan gaya pada jarum kompas. Gaya kita ingat tadi, gaya adalah sebuah vektor. Jadi ada setelah kita mungkin membawa sebuah kompas, kemudian kita berubah-ubah posisi kita dari permukaan bumi, tentu ini akan arahnya juga akan berubah-ubah. Nah, itu kita contohkan medan vektor. Jadi kalau medannya berubah-ubah, itu kita sebut ya medan vektor. Jadi 3 hal ini penting. Jadi sebagaimana yang disarankan penulis, ya semuanya itu dijelaskan berarti penting untuk pembahasan berikutnya. Oke, jadi itu kita sudah mengenal skalar, vektor, kemudian medan vektor dan medan skalar. Oke, jadi contohnya lagi di sini adalah gerak partikel asap dalam sebuah medan dengan vektor kecepatan udara dalam sebuah daerah di sebuah ruang hampa. Jadi saat kita menyapu rumah mungkin ya, menyapu rumah, kemudian ada kipas angin, kita menyapu lepas kipas angin. Ya, debu yang kita sapu itu, debu itu akan, jadi kalau kita menyapu ya, tentu debu ini akan terbang kemana-mana pada arah yang kita sapu. Kemudian ada lagi kipas angin akan memblow debu itu tadi, jadi pergerakannya itu pasti berubah. Nah itu dia vektor, tapi mungkin karena ini berubah arahnya nggak tahu kita, jadi itu kita sebut ya medan
Di sini kita bisa lihat ternyata apa yang dituliskan penulis memang sesuatu yang menarik dan penting dalam memberikan kita pemahaman terhadap isi buku ini. Nah, kemudian pada bagian terakhir dari skalar dan vektor ini adalah notasi. Notasi bahwa skalar dinyatakan dengan huruf italik ya, miring, sedangkan vektor dinyatakan dengan huruf tebal seperti ini. Buku kita dihitamkan seperti ini. Kemudian karena kita sering nanti menulis, ya untuk membuat bold ini mungkin akan cukup sulit, maka kita gantikan dengan menggunakan garis atau panah ya. Jadi kalau ini berarti skalar, kalau kita tulis seperti ini, berarti itu adalah vektor atau ada yang menuliskan seperti itu. Oke, itu untuk bagian skalar dan vektor. Aljabar vektor. Nah, tadi vektor sudah kita jelaskan digambarkan dengan huruf tebal. Jadi sifat aljabar vektor adalah A tambah B sama dengan B tambah A. Kemudian A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Oke, jadi sebuah vektor dinyatakan dengan panah ya, dengan panjang. Oke, sebuah vektor dinyatakan dengan sebuah garis panah ya. Kalau secara tertulis kita tuliskan misalkan tadi vektor A. Ini adalah sebuah vektor, di mana penjumlahan sebuah vektor mengikuti aturan jajaran genjang. Misalkan ini adalah vektor sebidang, ada vektor A, ada vektor B, maka kalau dia vektornya terletak di bidang kertas yang sama, maka penjumlahannya bisa mengikuti aturan jajaran genjang. Itu kita buat ini berupa jajaran genjang. Maka ini adalah A tambah B. Atau cara kedua adalah ini adalah vektor A, sebenarnya posisinya sama. Ini awal, ini akhir dari vektor A. Kemudian dengan menggeser vektor ini tanpa merubah arahnya dan besarnya ya, panjangnya harus sama, arahnya harus sama, letakkan di depan vektor A, di vektor A dengan memperhatikan panjang dan arahnya, maka ini adalah vektornya adalah A tambah B. Jadi ini tadi A tambah B sama saja dengan B tambah A. Jadi silakan dicoba. Kalau mau tuliskan A dulu juga boleh. Saya tuliskan B dulu, ini adalah B. Ini adalah A. Maka ini adalah B tambah A. Hasilnya adalah sama. Oke, jadi selama belajar ya silakan dioret-oret seperti itu. Kalau buktikan juga tadi adalah bahwa A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Boleh B tambah C dijumlahkan duluan baru ditambah A, atau A tambah B. Silakan ini dicoba ya. Jadi ini bagian dari belajar. Ini juga pengurangan adalah berarti menambahkan vektor dengan lawannya. Misalkan A kurang B. Berarti kalau A kurang B berarti A dikurang dengan B. Kalau B tadi arahnya ke sini, sekarang arahnya adalah sana dengan panjang yang sama. Nah, bisa hapus. A ini adalah min B. Maka ini adalah A tambah min B. Itu adalah pengurangan vektor. Jadi selama belajar silakan Anda bikin vektor sembarang, tambahkan atau jumlahkan. Jadi ini A kurang B sama dengan A tambah min B. Oke, ini contohnya. Tadi kita jelaskan. Kemudian ya begitu juga dengan perkalian dengan sebuah skalar. Jadi kalau tadi vektornya adalah A, maka 2A adalah vektor yang sama tapi ukurannya 2 kali lebih panjang. Jadi kalau yang tadinya misalnya ini tadi adalah A,
2A berarti ini vektor baru yang panjangnya dari sini ke sini. Perkalian dengan skalar. Jadi bisa jadi nanti ada nilai skalar L dan S, maka akan sama L kali A tambah B tambah S kali A tambah B. Silakan coba nanti taruhlah ini A, kita punya nilai skalar R sama dengan 2, S sama dengan 4. Silakan. Oke, jadi nanti saya punya R sama dengan 2, S sama dengan 4. Gambarkan ini. Gambarkan LA tambah RB tambah SA tambah SB. Ya, silakan digambarkan bagaimana hasilnya. Ininya ya tentu di skalanya sama ya. Kalau tadinya A berarti 2A dari sini, 4B berarti jadi panjang. Jadi gambarkan dengan skala yang sama, boleh dalam satu halaman kertas. Oke, kita dalam penggunaan medan vektor, kita selalu menjumlahkan atau menggunakan vektor yang didefinisikan pada titik yang sama. Contohnya adalah medan magnetik total pada magnet tapal kuda ya, adalah jumlahan dari medan yang dihasilkan oleh bumi dan medan oleh magnet permanen. Sehingga total medannya adalah pada poin tersebut adalah jumlahan dari masing-masing medan pada titik tersebut. Oke, jadi medan vektor seperti yang sudah kita jelaskan lalu adalah fungsi dari vektor pada koordinat ruang. Oke, jadi sekarang kita lihat kalau kita sedang membahas medan vektor, maka kita dapat menjumlahkan vektor yang didefinisikan pada yang tidak didefinisikan pada titik yang sama. Sebagai contoh, jumlah dari gaya gravitasi pada seseorang dengan berat 150 pon pada kutub utara dan yang pada orang pada kutub selatan dengan 105 pon. Maka dapat digeser masing-masing gaya tersebut ke kutub selatan sebelum dijumlahkan. Jadi kita sudah memahami tadi penjumlahan vektor. Jadi kalau ini adalah bumi, ini ada orang berdiri di sini, maka gayanya adalah 150 lb ya. Kemudian orang yang berdiri di sini, maka juga akan ada 175. Nah, untuk menjumlahkan vektor, maka vektor yang sama adalah dengan mempertahankan besar dan arahnya. Jadi kalau ini adalah vektor pertama, 175. Kemudian vektor kedua ini kita pindahkan ke sini dengan mempertahankan arahnya. Ini adalah 150. Maka inilah jumlahnya. Ini adalah 25 lb. Arahnya kemana ya? Tentu arahnya ke. Jadi sama dengan kalau kemarin kan posisi sudutnya ini, kemudian ini kita dapatkan di ujungnya, maka ujung sini ke ujung sini adalah jumlahnya. Sama aja ini, jadi kita dapatkan di sini, maka ujung ini ke ujung sini adalah penjumlahannya. Vektornya arahnya adalah ke atas. Oke, maka hasilnya adalah 25 lb, arahnya mengarah ke dalam bumi, ke pusat bumi pada kutub selatan. Ya. Atau kita ingin mempersulit, kita dapat menuliskannya adalah bahwa hasilnya adalah 25 lb yang dari kutub bumi ke kutub utara. Sebut ini dayanya adalah 125 lb menuju pusat ini, atau sama saja dengan dia keluar 25 lb dari pusat bumi menuju kutub utara.